komentar, mengatakan semua kitab Al-Quran, Alkitab, kitab Jabur, kitab apapun itu. Jikalau nggak ada kasih sama aja bohong. Kita harus mempelajari, harus mengerti. Kalau Allah itu luas, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Dengan izinnya kita semua ada. Dengan izinnya semua agama itu ada. Gini Mbak, gini. Ya. Boleh nggak saya Jangan- tahu ya, kasih berarti- menurut Yesus itu apa? Stop dulu. Menurut Yesus dulu. Jadi jangan Anda mengatakan kasih itu ketika kita berlembut-lembut ria dalam kesesatan. Kalau ada pencuri, pencuri, jangan kau mencuri. Itu nggak boleh loh. Itu yang Anda maksud kasih kan? Kalau ada pemerkosa, pemerkosaan yang baik-baik itu dari depan, jangan dari belakang. Itu kan yang Anda harapkan kasih? Tidak. Nih, satu Nyonya, lagi Ustaz Zuma. kasih Nyonya. itu adalah mengajarkan kebenaran. Itu yang dimaksud kasih. Baca Matius 5 nomor 19 kalau Anda belum pernah belajar. Silakan. Saya belum selesai berbicara. Kalau Saya di sini kasih itu princess ya. Apakah kasih itu adalah ketika umatmu membunuh umat kami di Cordoba, Spanyol tahun 1236 dan umatmu paksa kami untuk mengikuti ajaranmu yang tidak jelas itu. Ya, itu yang disebut kasih. Jauh-jauh dulu, jangan jauh-jauh lari. Aku nggak membawa diam dulu, nama diam. agama. Princess, diam dulu. Iya, Princess. karena Saya mau kalau jawab bawa dulu. agama, saudara malu. Udah, Karena tar dulu, tiga Princess. Saya abad jawab dulu. lebih agama Anda Ya. menjajah di negara ini. Anda malu bawa Dengar. agama. Dengar. Karena agama dengar. Anda itu ditorehkan dengan tinta darah Saudara semua manusia. ini terlalu emosi, terlalu amarah. Saya Anda pulanya membawa kebenaran, agama. Mbak. Saya bukan munafik beramai-ramai bicara. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Veronica. Saya dari sekte ini setiap hari Udah. makan babi, tiap hari menyembah manusia. Udah. Oh, no. Saatnya sekarang kita tegakkan kebenaran itu kepada anak Udah. bangsa. Oke? Udah. Anda di Anda gereja. bukan perampok. Di gereja aja, di Kamu gereja bukan aja. perampok ya. Di gereja aja, di gereja. Jadi, Di gereja. gunakanlah bahasa- Anda nggak pas. bahasa Anda tidak pas. tidak Ini lintas agama, Nyonya. Anda ke gereja, bawa tabloid. Di gereja. Enggak cocok di sini. Enggak cocok. Ajaran Kamu kasih itu, berpikir ajaran bukan kasih itu kasih enggak ada di kananmu. Kristen. Enggak ada di Kristen ajaran kasih itu. Kalau Udah. kasih Indomie ada, Oke. ada di Kristen. Nah, ada ya. Oke. Biar saya Kalau kasih ajarin dulu Indomie si. ada, kasih Biar saya Indomie. ajarin dulu si Juma sama si Kasih Amin. kesesatan. Kata Bang Sidik, kalau yang kasih Mike Tyson terlalu belum emosi. sempet kasih pipi kanan itu. Aduh. Anda Udah. berbicara seperti Udah. seorang perampok. Itu kalau Udah. Kamu Yang merampok kitabnya Yahudi, yang merampok kitabnya Kamu Yahudi itu agama yang Anda. merampok kitab Yahudi dan Merampok beberapa nabinya ayat Yahudi dari menjadi Quran. Tuhan itu agama Anda. Udahlah. Kita ini Tambah sedang satu bahas lagi tentang Ustaz, agama. merampok beberapa istilah dari Quran termasuk Nah, itu dia. amsal dan salib. Ya ambil pula Kolaba. perjanjian lama tuh. Udah. Cuman Oke, dibuat udah. darah Hus. Oke. Kita tunggu kutukan-kutukan baru dari framing untuk Abraham. Silakan Jadi Bang. perampok kutukan. aja bangga. Silakan Bang, kutukan barunya yang 2 mana lagi itu? Korintus 11 ayat 22. Paulus berkata, "Aku keturunan Israel." Apakah Muhammad keturunan Israel? No. Sampai sekarang Israel tidak mengenal Muhammad. Yang kedua, Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan, ya. Diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, ya. Keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan. Kalau yang pertama keturunannya itu sifatnya adalah tunggal, ya, untuk menunjuk kepada satu orang. Dan yang kedua dikatakan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bukan majemuk keseluruhan, ya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu siapa? Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Jadi berkat Abraham itu sudah digenapi turun keturunan melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Ya, keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Janji apa? Janji keturunan Abraham yang telah diberikan berkat-berkat melimpah. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang diberkati sekarang? Mari kita cek. Kristen adalah mayoritas dunia. Kristen adalah penemu-penemu terhebat di seluruh dunia. Sejarah membuktikan bahwa keturunan-keturunan yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah keturunan-keturunan yang diberkati. Keturunan intelektual, orang hebat, orang cerdas-cerdas. Artinya kalau kalian sekarang disebut keturunan Ismail yang ambigo, jaraknya 2000 tahun. Kalian itu minoritas dibanding kami. Baik secara intelektual, disiplin, sosial, politik, dan berbagai banyak hal, elemen-elemen kehidupan. Kekristenan adalah orang-orang yang diberkati. Kalaulah cuma berdoa supaya di Indonesia mayoritas Kristen, maka bangsa ini tidak akan miskin, pasti akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi artinya kalian harus tahu bahwa Ismail versus Ishak, Muhammad versus Yesus, lalu kalian ngadi-ngadi disebut diberkati. Itu namanya pengakuan